Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam acara Daily Mindfulness kita. Kali ini kembali kita dibimbing oleh eh, Bapak Rudi ya, Bapak Rudi Suryana dalam mengelola tubuh melalui tradisional Chinese medicine ya. Eh, Seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas ya. Dan nafas yang kita lakukan adalah nafas melalui perut. Jadi pada saat kita menarik nafas, perutnya kembung, saat membuang nafas, perutnya kempis. Kembung, kempis. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, kita bisa meletakkan tangan kita di perut untuk merasakan kembung, kempis. Nah, kita akan mulai dengan hitungan ya. Sampai dengan 50, kita akan mulai dengan 2, 3, 4, 5, lalu angka 6-nya juga tidak kita baca, 7, 8, 9, 10. Jadi yang sampai dengan 5 itu adalah inhale, nafas masuk, perutnya kembung, 7 sampai 10, nafas keluar. Ya. Jadi satunya tidak kita hitung, supaya pikiran kita bisa fokus. Jadi nggak lari kemana-mana, karena kita harus berpikir untuk tidak membaca 1 dan membaca 6, ya. Oke, sekarang mata kita pejamkan. In, out. 2, 3, 4, 5. Tahan. 7, 8, 9, 10. Tahan. 12, 13, 14, 15. Tahan. 17, 18, 19, 20. Tahan. 22, 23, 24, 25. Tahan. 27, 28, 29, 30. Tahan. 32, 33, 34, 35. Tahan. 37, 38, 39, 40. Tahan. 42, 43, 44, 45. Tahan. 47, 48, 49, 50. Oke, kita kembali ke layar. Gimana teman-teman? Terasa nyaman? Oke, saya serahkan kepada Pak Rudi ya. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Ibu Wileng atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Senang sekali malam hari ini kita jumpa kembali dalam acara Daily Mindfulness ya. Saya sudah masuk ke berapa? Ke 8 kali ya Bu hari ini ya. Jadi kebetulan dapat sesinya yang tentang Chinese medicine ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan awal-awal ya. Jadi mungkin kalau bagi yang pertama kali ketemu, kok udah langsung ke sini gitu ya. Karena memang ini merupakan rangkaian dari yang awal. Kemudian hari ini kita lanjutin yang sesi yang kemarin tentang Cucen. Masih ingat ya Cucen ya?
Baik, saya nanti akan sedikit review di awal, kemudian kita akan masuk ke tahapan bagaimana kita bisa rilis masalah-masalah di area belakang kita, dari mulai Tacui ya, kemudian sampai ke Mingmen. Mungkin itu yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini. Saya akan share screen. Baik, sudah cukup jelas ya, kelihatan. Ya, Baik, baik. Teman-teman sekalian, sedikit pengulangan bahwa kita hidup di alam ini adalah tempat kita tumbuh dan belajar ya. Kita mencoba memahami semua gejala-gejala yang terjadi di alam ketika ada angin, apa yang harus kita lakukan ketika musim panas atau musim hujan seperti sekarang, kita belajar nih kira-kira apa yang harus kita prepare ya supaya kita tetap bisa dalam kondisi tubuh yang sehat, tetap baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bahwa sejak zaman bahula memang manusia seperti itu, kita berupaya untuk menemukan cara-cara agar kita bisa bertahan hidup. Ya, kalau di dataran Tiongkok, tentu kita tahu bahwa sejak 2000 tahun sebelum Masehi, itu telah hidup manusia yang bagaimana mempertahankan makanan, mempertahankan kesehatan, dan lain sebagainya dengan beragam metode-metode ya. Kita tahu ada kalau orang sakit, gimana caranya dengan batu, dengan tulang dan lain sebagainya, yang nanti pada akhirnya juga mengerucut menjadi ilmu pengetahuan yang mungkin kita kenal dengan akupuntur saat ini. Nah, ada dua tokoh yang menjadi sangat penting di dalam Chinese medicine. Yang pertama adalah Huang Ti, ya, Kaisar Kuning, ya. Kemudian juga Yanti, Yandi ya, atau Senong. Mungkin teman-teman tentu tahu ya, sudah belajar bahwa ada seorang petani yang sangat luar biasa yang mengumpulkan ratusan jenis herbal yang dicobainya sendiri, sehingga pada akhirnya beliau juga meninggal karena memang keracunan dari makanan. Tapi buah karya dari beliau menghasilkan kitab yang sangat berharga yang disebut sebagai Senong Senong Pencaucing ya. Di lain pihak, Kaisar saat itu juga menyusun sebuah tanya jawab yang luar biasa tentang masalah kesehatan, dan sampai dengan hari ini kitab dari Huang Tianqing dan Yanti itu, atau kitab dari Senong, dipakai oleh halayak luas, khususnya yang beraliran Chinese medicine ya. Nah, ini ya tadi saya sebutkan ada kitab-kitab utama dari TCM, ada Huang Tianqing dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain, di tempat yang berbeda, masih di dataran Cina, juga kita kenal sebagai, ada namanya Butongsan ya, ada, atau kalau kalau kita tahu Wutang ya, mungkin kalau penggemar Kopingho atau Kungfu ya tahu tentang pegunungan ini. Ya, di sana juga banyak para praktisi yang juga sangat hebat dalam hal bela diri ya, yang terkenalnya. Nah, salah satu yang paling top di Wutang yaitu adalah siapa ini? Uh, Kyo Sam Hong ya, yang konon menciptakan salah satu bela diri sangat terkenal yaitu Tai Chi. Nah, Wutang atau itu apa? Atau uh, di tempat Tua Sam Hong ini juga melahirkan salah satu metode kesehatan yang juga sangat menarik, yaitu Cucen. Cucen sendiri diketemukan oleh seorang Taois di sana yang bernama Ru Huan Chenren. Ya. Dia yang dikenal
pertama kali mengenalkan Cucen ke khalayak luas. Kemudian generasi berikutnya eh, yaitu Lee Orvey, ya. Kemudian yang pada akhirnya menjadi seorang nenek moyang atau kakeknya dari Profesor Lee Chuang-yi yang menjadi penyebar cucen ke dunia hingga hari ini. Nah, konon ya, Lee Irving ini dipanggil oleh gurunya, Wu Huan Chenren. Dibilang, kalau kamu berada dengan masyarakat, itu harus menolong masyarakat luas. Jangan seperti saya tinggal dalam goa, membusuk bersama rumput dan kayu. Kamu cepet-cepet deh turun gunung ya, bangun keluarga, karir, sosialisasi, dan juga harus menghargai diri. Jadi itu pesannya, kamu gak usah khawatirin saya karena hubungan suhu dan murid atau guru dan murid itu tidak akan luntur selamanya. Ya. Kemudian setelah itu uh, Lee Irving itu bilang nggak bisa deh suhu, saya mau mendampingi suhu seumur hidup, tapi Rowan Chandran tidak mengizinkan. Akhirnya Lee Irving turun gunung dan menuju Sichuan, menghidupi diri dan seterusnya hingga akhirnya eh, beliau menurunkan kepada generasi-generasi hidupnya sehingga Cucen berkembang di banyak negara ya. Nah ini yang menyebarkan Cucennya Li Chongyi ya, merupakan generasi ke-14. Beliau adalah profesor di Chengdu University of TCM dan seterusnya ya. Sehingga ini ilmu rahasia dari Wutang bisa tersebar luas. Nah ini dari berbagai penelitian bahwa Tuna Cucen terbukti aman dan efektif untuk preventif, promotif, dan juga kuratif. Ada buku-bukunya ya, jadi sangat resmi juga diajarkan di perguruan tinggi. Baik, nah seperti ini saya sampaikan juga ya, supaya nggak lupa kemarin, bahwa metode Cucen memiliki konsep diferensiasi sindrom sama dengan teori dasar TCM ya. Jadi tetap ada pemeriksaan diferensiasi sindromnya, jadi bukan asal terapi ya. Kemudian ini tidak memakai obat dan tidak melarang pemakaian obat tertentu. Kemudian juga tidak menembus kulit ya, jadi bukan seperti Chenxiu. Kemudian mudah dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja, kemudian aman dan tidak ada efek samping yang berbahaya. Nah, beberapa alat yang dipakai bisa dari tanduk kerbau, kayu keras ya, kemudian logam, batu giok dan lain sebagainya. Nah, kemudian tetapi karena kita ini kelasnya adalah kelas umum, bukan kelas CM, jadi kita tidak mengharuskan setiap siswa atau setiap audiens itu mempunyai alat cucen, tetapi kita menggunakan barang-barang yang bisa kita pakai yang ada di sekitar kita. Kalau saya sih biasa menggunakan, boleh pakai sumpit, pulpen, boleh pakai bola bola tenis ya, bisa juga pakai eh, pantatnya gelas juga boleh, pakai ulekan juga boleh, pakai sisir boleh. Jadi banyak cara yang kita pergunakan untuk metode cucen ini. Nah, kemudian alatnya ada macam-macam. Kalau ini alat standarnya, jadi saya sampaikan ya, ada yang disebut sebagai 7 sinar. Ini saya sampaikan versi originalnya kayak gini ya. Kemudian 5 bintang dan 3 bilah itu kayak gini. Kemudian ada cingkangcu, intan seperti ini. Ya. Kemudian ada juga pena atau kuisimpi ya, seperti ini bentuknya. Oke ya, kita tadi ini gambarnya. Ya, kita lihat satu persatu. Ini alatnya. Jadi untuk 7 sinar, biasanya kita gunakan, kemarin kita udah sempat bahas ya, untuk ketuk tekan. Ketuk tekan itu bisa juga kita gunakan
media ini jadi kayak sisir juga boleh ya. Jadi bisa banget digunakan. Kemudian ini jarang dipakai, jadi kita tidak akan bahas ini. Kemudian kalau yang intan boleh kita gunakan ujung sumpit, tetapi tidak tajam. Kemudian di bagian bonggolnya belakangnya kita bisa gunakan eh, apa bola tenis atau kita gunakan bagian sisi gelas atau botol obat ujungnya boleh, tapi tidak bergerigi ya, pastiin yang lembut ujungnya itu ya. Kemudian hal lainnya pena ini nggak usah dulu, nggak usah kita bahas. Kemudian cara memegangnya sama ya. Kalau misalnya nanti kita menggunakan pena atau menggunakan pakai sumpit, boleh kita tekan gini. Jadi pegang gini boleh ya. Atau nyaman begini boleh. Biasanya kalau kita pakai alat begini atau mau begini juga nggak apa-apa ya. Nyaman, pokoknya tidak terlalu menyakiti kita dan orang yang sedang kita terapi. Kemudian ya, disinfeksinya tetap harus kita bersihkan ya, meskipun ini uh, tidak memerlukan disinfektan khusus, tapi biasanya kita bersihkan dengan alkohol setelah kita lakukan terapi kepada pihak lain. Kemudian kalau bagian yang memang menyentuh ke kulit, misalnya boleh juga, nggak apa-apa, ini boleh dikasih minyak minyak licin ya, boleh dikasih massage oil atau dikasih krim apa aja boleh. Jadi nggak ada secara khusus gimana boleh dipakai. Ya. Nah, ini buat apa saja sih cucen ini? Buat sakit kepala, sakit pinggang, seleo, sakit leher, memar dan lain-lain. Ya. Di mana saja di kepala. Kemarin kita udah bahas ya yang kepala. Kemudian kita nanti hari ini akan masuk dari leher sampai pinggang ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Kemudian ya kalau nanti kita berlanjut bisa ke tangan, kaki ya. Kalau misalnya kita juga masih lanjut, kita akan ke punggung, sorry, ke perut, dada, wajah, ke telinga, segala macam bisa dilakukan ya. Nah, yang nggak boleh dilakukan adalah kalau pasiennya terlalu lapar atau terlalu letih, tidak boleh langsung diterapi cucen. Jadi pastiin nanti kalau teman kita yang mau kita ajak latih atau kita mau praktek nggak boleh terlalu lapar atau letih ya. Kemudian jelaskan dulu ini lo alatnya seperti ini supaya dia nggak kaget. Kenapa kok aku ditusuk-tusuk ya? Atau kenapa ya ini sisirnya diketuk-ketuk di kepalaku misalnya. Nah ini supaya jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentu ya, kita harus tenang, konsentrasi, tenaga yang merata, kekuatan disesuaikan kebutuhan. Kemudian bagi yang sedang hamil di atas 3 bulan, hindari terapi di area perut, pinggang, dan panggul. Atau kalau yang lagi hamil jangan dulu ya. Kemudian anak kecil sebelum ubun-ubun menutup tidak diperbolehkan untuk dilakukan cucen. Ya. Kemudian yang nggak boleh, nanti kalau misalnya kita latihan di area punggung atau pinggang, nggak boleh ada kulit luka, ada infeksi, atau misalnya ada jerawat-jerawatnya di situ, sebaiknya jangan ya. Kemudian eh, ada lokasi tumor, tentu juga tidak diperbolehkan di cucen. Biasanya kalau ada benjolan-benjolan seperti itu, tidak dilakukan terapi ini. Kemudian hindari terlalu kuat eh, tekanannya sehingga bisa mencederai kulit atau organ dalam kita. Jadi pastiin ya nyaman dirasakan oleh klien atau pasiennya. Kalau misalnya ternyata terlalu kuat, kemudian muncul kayak lebam ya, ada hematom, itu nggak kenapa-napa ya, karena itu akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Kemudian kalau ada teman-teman yang sedang mengkonsumsi pengencer darah, biasanya hematom lebih kelihatan muncul. Ya. Kemudian, nah ini bisa posisinya tengkurap, duduk, ya, duduk menunduk dan sebagainya. Nanti kita akan ngambil yang posisi duduk saja. Ya. Kemudian bisa berbaring miring untuk area terapi samping tubuh, duduk mengadah untuk kepala depan, wajah, leher, duduk tengkurap miring, terlentang, ya. Ini jadi banyak sekali.
Nah, ini beberapa juga yang mesti kita sama-sama kuasai bersama karena nanti akan ukurannya cun ya. Cun itu adalah satuan ukuran di dalam pengobatan Chinese medicine. Jadi nanti kita akan pakai itu satu satu setengah cun, satu setengah cun itu 2 jari. Kemudian setengah cun, satu cun itu kan 1 jempol, berarti kalau setengah cun setengah jempol ya. Dan kemudian 3 cun, 3 cun itu 4 jari. Oke, confirm ya teman-teman di doke ya. Setengah cun itu berarti setengah jempol atau setengah ruas ini. Kemudian 1,5 cun itu 2 jari dan 3 cun itu adalah 4 jari. Nah, ukuran cun sendiri mengacu kepada jari dari si pasien. Ya, jadi bukan jari kita. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih pasiennya jarinya kecil-kecil, ya berarti kita kurangin, kita sesuaikan saja. Jadi bukan jari kita, jari pasien. Oh, Ya, jadi pasien. dia jari pasiennya, bukan jari kita. Ya, Hmm. oke. Jadi kita lihat nih kalau misalnya ukuran tangannya kira-kira sama ya udah bisa pakai. Tapi kalau kira-kira tangannya lebih kecil atau lebih gede ya tentu kita sesuaikan. Nah, kemudian ukuran cun sendiri sebetulnya sangat relatif ya. Jadi tidak bisa kita benar nggak sih 3 cun itu harus 4 jari kalau diukur misalnya antara dari tungkai atau dari misalnya dari posisi lutut sampai ke eh, mata kaki itu berapa? 13 cun apa iya gitu. Nah, itu yang perlu itu jadi sebuah acuan standar dari internasional atau standar dari TCM ya terkait hal ini. Jadi nggak mesti dengan patokan seperti ini. Tetapi yang mau kita pakai adalah tadi karena terkait dengan cucian ini kita nanti akan belajar di Hecelu. Setengah cun itu adalah setengah jari, setengah jempol ya. Kemudian 1,5 cun itu 2 jari dan 3 cun itu 4 jari. Dan jarinya adalah jari siapa? Menjadi pasien. Pasien ya, bukan jari kita. Oke, nah ini yang kita mau pelajari. Eh, Tadi kenapa kita bicara masalah cun? Karena ada ada satu ini namanya hacelu atau jalur edar sungai ya. Hacelu merupakan istilah yang hanya dipakai dalam istilah cucen. Posisinya ada di samping kanan dan kiri sepanjang meridian eh, tu atau tumai. Jadi meridian tumai itu di mana sih ini ya? Kalau yang paling kelihatan di belakang nih, tengah lurus terus ya. Sebetulnya meridian tumai ini dari mulai bawah bibir atas ya, terus naik ke atas sampai ke tulang ekor, yaitu meridian tumai atau DU atau tumai ya. Oke, kemudian HCL ini memiliki 3 jalur di kanan dan 3 jalur di kiri dengan posisi yang simetris. Jadi seperti tadi, dari jalur Tumai, setengah cun itu HCL pertama, kemudian 1,5 cun HCL kedua, dan 3 cun kembali dari Tumai ini, itu adalah HCL ketiga. Baik di kanan atau di kiri, jadi membentuk ada 3 garis, di sini ada 3 garis. Jadi totalnya ada 6 garis utama di sepanjang jalur eh, apa tulang belakang kita ya. Nah, ini dia ya, yang tadi saya sebut ya. Eh, Cecilo pertama setengah cun dari meridian tumai atau setengah ibu jari. Cecilo kedua 1,5 cun dari meridian tu, ya. Kemudian Cecilo ketiga adalah eh, ini ya 3 cun. Nah ini ya gambarnya. Ini seperti keterangannya salah. Seperti ini bisa kelihatan ya. Baik ya. Nah kemarin kita juga sempat belajar tentang hajalu kepala ya. Hajalu kepala itu dari Hecelu. mulai yang Hecelu dari 1. kenapa Bu? Nggak lagi baca Hecelu. Oh Hecelu. oke.
Jalur satu ini yang untuk kepala dari Nah, alis sisi sebelah. Jadi alis itu lalu. dibagi tiga ya, yang sisi sisi terdalam, sisi tengah, dan sisi luar. Nah ini adalah jalurnya. Bonekanya dimajuin tuh, Syung. Kelihatan ya, Nah, lebih kelihatan ya. ya. Baik, yang jalur pertama itu adalah spidol, ya. Kalau untuk di kepala, jalur yang pertama itu ini kan tengah ya, hidung tengah. Jalur yang pertama ini satu adalah di sisi alis terdalam. Kemudian yang kedua sisi alis tengah, yang ketiga sisi alis terakhir. Ya, terus ini sampai belakang. Syung tunjukin di kepala Syung udah kecil itu. Itu kalau gitu saya pakai model. Tolong sini modelnya, ya. Bonekanya kekecilan. Baik ya, yang tadi sini. Kalau ini kelihatan nggak? Nah, Kelihatan ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai hacalu yang pertama adalah di sini dari alis terdalam, terus di sini sampai belakang ya, lurus. Kemudian hacalu yang kedua adalah di tengah alis, terus ke sini sampai belakang. Hacalu yang ketiga dari sudut alis terluar, terus sampai belakang. Demikian juga yang sisi sebelah kirinya, sama ya. Jadi hacalu pertama adalah ini, terus ke belakang, hacalu kedua yang tengah, dan yang ketiga. Nah, banyaknya ini orang bagaimana kalau alisnya udah nggak ada, udah dikerok, diganti baru ya. Ya nggak apa-apa, kita cari yang versi aslinya. Masih, biasanya sih tahu ya, masih masih keingetan versi aslinya. Baik, kita lanjut lagi ya. Yang untuk hacalu kepala, kemarin sempat dibahas, nah ini gambarnya ya. hmm. Sudah sempat dibahas dan sudah sempat dipraktekkan. Jadi, mestinya udah tahu ya. Oke ya. Nah ini bagian sisi belakangnya, jadi dari depan terus ya sampai belakang. Ya, demikian. Nah, baik kita akan masuk ke celuk berikutnya nih, ya, yang di leher. Ini gambarnya sudah cukup jelas nggak kalau dari gambar? Jelas, jelas. Kalau celuk di leher itu nggak lurus, tapi dia ada miring sedikit, ya. Yang tumanya ini dari DU17 ke bawah terus ya, itu adalah garis lurus sampai tulang ekor. Itu adalah patokan yang pertama. Kemudian dari DU17 atau dari tumanya ini geser setengah cun yang garis kuning. Itu adalah hacelet ke-1. Hacelet keduanya tetap 1,5 cun, cuma dia lebar. Ya, kemudian yang berikutnya juga melebar. Kira-kira demikian ya. Itu yang membedakan untuk sisi area leher. Tapi kalau di bagian belakang normal seperti biasa. Nah, kemudian istilah-istilah lain ini nanti kita masih di teori dulu ya. Yang berikutnya yang 8 formasi atau yang disebut sebagai Pachen-Shek ya. Pachen-Shek itu adalah 8 formasi dari Cucen, merupakan bagian terpenting dalam Cucen dan hanya ada di Cucen saja ya. Dan ini merupakan inti dari pengobatan Cucen. Ya, kalau kita dalam kalau nonton kungfu itu ada namanya patkul ya, 8 sudut. Nah, yang di tengahnya ada gambar yin yang. Nah, itulah kenapa ini menjadi sangat istimewa karena memang kalau cek lagi ke Wutang atau di tempat Tai Chi memang demikian ya konsepnya, pakai yin yang di tengah kemudian ada 8 sudutnya. Nah, ini yang dipakai untuk menjadi uh, formasi utama dari Pacen She ya. Nah, kemudian dari 8 formasi ini diuraikan menjadi 25 titik. Satu titik di pusat dan juga 8 titik dalam 3 radius lingkaran ya. Kalau 3 kali 8 24 plus 1 berarti 25. Bentuknya nah kayak gini ya jadinya. Kemarin udah sempat kita praktik yang ini ya. Hmm. Jadi yang tengah misalnya kayak kemarin apa? Pai Hui ya. Kalau kemarin kan kita ceritain di kepala. Pai Hui itu kan adanya di mana? Di ujung telinga,
ketemu hidung, maka ketemu satu titik yang ada sedikit ceklek ya. Nah, itu yang disebut sebagai pathway. Ya, kemudian kita bikin lingkaran pertama dibuat 8 titik, kedua dan ketiga ya. Oke, saya akan cepat saja untuk yang di kepala ini ya. Nah, kemudian tata cara cucen ada beberapa tahapan ya. Yang pertama rotasi, masih ingat ya rotasi kayak gimana? Nah, kemarin kita gini ya, puter, terus puter ya. Boleh pinjam kepalanya deh. Nah ini, nah ini kemarin kan gini ya, puter gini terus ya. Biasanya Nggak kalau pakai gelas ya, Siung? boleh, boleh. Atau kepake ini ya, pakai bola juga boleh ditekan gini. Yang kemarin ini saya tidak nempel dulu. Dikelilingin itu ya, paisunya itu ya. Ya, kemudian yang pakai gelas boleh pakai gini juga. Ya, ini juga nyaman begini ya. Nah, itu tadi yang kemarin rotasi ya, rotasi untuk di Paihui. Nanti kita akan lakukan rotasi di bagian yang lain ya, karena Paihui kan sudah ya. Kemudian naik turun ini saya review saja, naik turun untuk di Paihui menggunakan sisir. Ya, naik turun kan di kayak gini ya kemarin ya, ke belakang terus ya. Kemudian gimana naik turunnya ini? Dilakukan di hecelu kepala. Ingat kan hecelu kepala di sisi terdalam alis, di tengah, dan yang paling ujung. Demikian juga di sini. Dari atas alis ya? Bukan, sebetulnya dari posisi rambut. Dari posisi rambut kan? Posisi rambut, tapi patokan kita adalah alisnya. Ini ke Oke. belakang. Ya. Ini kalau pakai sisir boleh diginiin ya. Sisir kan dilebarin, itu juga akan kerasa, tapi sambil agak sedikit ditekan. Nah, kalau rambutnya merasa takut kusut, boleh digunakan kain yang tipis supaya nggak aut-autan, atau misalnya takutnya rontok ya, boleh juga seperti ini pakai yang tadi gerakan gini. Makanya kalau kalau cucen yang ininya kan memang dari logam, jadi begitu tempel di kepala udah berasa gitu karena memang ada berat ya yang nyaman di kepala. Sampai Tapi ke belakang ya, Siung ya? sampai ke belakang, sampai batas rambut belakang. Hmm. Mm-mm. Jadi kayak kita sisir dari ujung alis gini terus sampai batas rambut belakang. Kemudian itu diulang berkali-kali sampai nyaman gitu ya. Atau mungkin di sekitar 5 kali juga boleh. Kerasa akan sangat Tapi nyaman. kalau kita kerjain sendiri, udah kayak nenek-nenek ya? Kayak udah tua bener. Ya, kemudian tadi ya rotasi naik turun ketuk tekan ingat ya kemarin. Jadi posisinya di ketuk-ketuk-ketuk ini ya, kayak burung pipit yang ini, yang sambil mengetuk itu. Kemudian bisa atur nanti itu kalau kita sudah yang advance. Kemudian buka tutup yang kemarin yang posisi di Paihui Tacen. Bentar, Susyung, pelan-pelan, Susyung. Tadi yang rotasi kan kita pakai bola atau pakai gelas. Hmm, Ya. hmm, Terus kalau yang naik turun itu pakai sisir. benar, ya. Ya, dari alis, dari pinggir dalam alis, mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung rambut belakang. Betul. Ya, itu ada 6 garis ya. Ya, ya. Nah, terus kalau yang naik turun, Naik turun, kalau itu kan naik turun ya. hmm, Nah, terus kalau yang ketuk tekan itu pakai kan pakai sisir juga boleh, atau mau pakai mm, yang sumpit juga boleh. Cuman kalau sumpit kan medianya cuma satu ya. Kalau ini kan langsung kalau sisir kan medianya bisa banyak, mm, banyak. Jadi lebih efektif. Diketuk-ketuk kayak kayak burung sedang mematuk beras. Tuk 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 gitu. Semakin padat ketukannya semakin baik. itu yang diketuk yang mana ya, Syung? Tadi sama jalur Hacalu. Boleh sorry. Oh, jalurnya masih sama yang dekat alis ya, selu ya. Ini terus sampai belakang. Ya, terus ini sampai belakang, sampai terus batas rambut belakang. Kemudian yang di tengah juga sama begini, dan seterusnya ke belakang, dan yang terakhir di sini. Terus sampai belakang.
Teman-teman sambil praktek nggak nih, teman-teman? Sebentar, nanti kita akan ada sesi praktek sendiri. Ini saya lagi review yang kemarin sebenarnya. Iya, tapi kan nggak semuanya ikut yang kemarin. Oke. Kalau Jadi gitu, pelan-pelan Siung, sambil kita juga lebih memantapkan diri. kalau gitu saya akan puterin satu video ini yang saya dapat cukup lumayan bagus lah ya. Tapi memang ini lebih ke yang sudah advance ya. Kita lihat sama-sama ya videonya. Boleh ya kita lihat videonya ya. Saya stop share dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, siap. Baik, baik teman-teman, saya akan coba putarkan video. Oke, coba kelihatan. Hush. Kelihatan videonya ya. Needle therapy. Nah, ini untuk yang bagian nanti ya, kita praktek ya, sebentar. Nah, ini kalau menggunakan sisir juga bisa, Bu. Ini juga celah. Nah, ini mulai masuk ke bawah. Ini celah untuk eh, dari mulai ini namanya plywood apa? Kaca ya. Nah, ini sudah lakukan rotasi. Tapping. Ya, tapi itu kan tadi yang disebut sebagai apa? Ketuk tekan. Nah, opening closing bisa buka tutup yang tadi ya, ditekan, lepas, tekan, lepas. Ini ketuk tekan. Ini nanti kita belum bicara ini bisa atur ini belum dulu. Nah, ini contoh yang kemarin nih untuk kasus yang apa kepala ya. Nah, ini ada yang disisir dari depan terus sampai belakang. Ini dari mulai kecil yang terluar, terus yang tengah, sampai yang kecil yang paling pinggir. Enak ya ikutinnya ya. Oke ya, kita stop dulu videonya ya. Oke, sudah ada gambar lebih jelas ya. Sebentar saya matikan dulu. Kita akan masuk ke PPT lagi. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai rotasi. Jadi kita biasa lakukan rotasi itu bisa di kepala atau bisa juga di area punggung ya. Kita akan bahas satu persatu. eh, untuk di area kepala, rotasinya tadi misalnya saya ambil contoh bisa pakai bola, bisa juga pakai ujung gelas ya, atau botol obat juga boleh ya. Jadi gerakannya ini posisi kelihatan nggak? Sebentar, coba sebentar ya, saya lihat di sininya apa kelihatan ya. Ini bisa seperti ini, diputar begini ya. Sampai berapa lama sih? Sampai hangat kalau saya sampai benar kepalanya nyaman.
Ini boleh dengan langsung begini, atau kalau memang takut rontok atau bikin kusut, ya boleh juga dengan eh, dilapisi apa namanya anduk, dilapisi kain ya. Itu Kemudian ditekan nggak ya, Syung? ditekan, ada tekanan. Tekan ya. Kalau pakai bola juga lebih mantap sih. Ini nyaman juga kok pakai bola. Kalau saya sampai pegangnya sampai begini, karena supaya ada tenaga menekan ke kepala. Itu akan terasa sangat nyaman di kepala. Ya. Biasanya kalau untuk kepala berlawanan arah jarum jam, karena kalau dari sisi nanti kalau kita belajar diagnosa ya, biasanya kepala itu kan karena dia cenderung untuk apa sih, kencang, berat ya. Itu kan berarti ada ekses, makanya harus lawan arah ya. Baik, sebentar ya. Nah, kemudian ada lagi rotasi di area leher. Area leher rotasinya memang agak sedikit berbeda. Jadi bukannya kayak tadi puter, tapi bentuknya seperti ini. Boleh ada belakang? Nah, ya. Kalau di area leher, ini saya contoh pakai gelas ya. Ini dibuka gini boleh, diputar gini nih, Oh, pinggir ya. di pinggir, terus ke bawah, terus ke sini juga, ke tengah, ya, samping. Sama ini di mana sih, di hacelu. Jadi ada 3 di sini, 3 di sini. Tadi kan hacelu sudah dibahas ya. Hmm. Ini untuk di area leher. Kemudian kalau untuk di area yang lain, misalnya untuk nanti kita akan bahas di Tachui, ya, kemudian di Mingmen misalnya, boleh dilakukan gerakan yang normal seperti ini, yang bulat seperti ini. Batasannya di mana? Yaitu hacelu 1, 2, 3. Jadi ketiga-tiganya harus dapat nih. Berarti kan ini kalau di sini di batasan garis meridian tengah ini atau tumai, itu kita ngambil 3 cun ya. 3 cun ke kanan, 3 cun ke kiri. Berarti lebarnya ini 6 cun. Jadi kalau misalnya kita bikin lingkaran di sini, rotasi, maka batasan rotasinya adalah di 6 cun. Terus kecil lagi, pelan-pelan makin besar, seperti itu. Untuk di area apa namanya, di luar pinggang, di luar leher ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang naik turun, untuk di area belakang, boleh begini ya. Jadi posisi naik turun itu turun saja sebetulnya. Turun, angkat sedikit. Jadi bukan bukan gini-gini ya, tapi turun, lepas, turun, lepas, nggak ada tenaga ya. Naikin, turun lagi. Jadi kayak kita hanya one way. Yang kedua, naik ke atas tapi hanya nempel di atas kulit saja. Hmm. Kira-kira kita lakukan di jalur ini uh, 1 atau 2 menit sampai kerasa hangat kulitnya. Ini bisa langsung bisa pakai baju, bisa juga kalau kalau orang yang suka dengan lotion atau dengan minyak urut, boleh juga dilakukan begitu. Hmm. Mm-mm. Oke, Oke. kita lanjut. Kalau untuk ketuk tekan bagaimana? Ketuk tekan, nah tadi yang seperti dibilang, seperti burung mematuk ya. Boleh pakai sisir, kalau misalnya di punggung agak susah ya. Boleh begini juga, ketuk tekan sama aja. Jalur hacelunya begini, tuk 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 tuk, gini. Terus sampai bawah. Sampai batasan area yang mau kita lakukan terapi. Kemudian ini kan 1/2 cun, yang berikutnya adalah 1,5. Terus ya, berikutnya lagi kan 3 cun. Terus seperti itu. Di 3 jalur itu. Oke ya. Kita lanjut ke buka tutup. Buka tutup sama seperti tadi. Buka tutup itu di titik 8 ini ya. Ini nanti saya masih lewatin dulu sebentar. Nah ini ya yang tadi saya sebut sebagai meridian atau tumai. Itu dari mulai sini di atas, di dalam bibir, di gusi ya, di gusi di atas gigi atas, terus mengalir sampai tulang ekor, sampai Hmm. kuit.
Nah, itu yang disebut sebagai tumai. Nah, kita bahas satu-satu ya. Eh, DU20 atau Pai Hui, tadi sudah ya. Pai Hui itu gimana caranya carinya? Kemarin sudah sempat kita cari dari ujung kuping ketemu, dari ujung hidung ke atas ketemu ya. Itu ada satu titik yang sedikit lebih dalam, ya kira-kira kalau di saya sih sebesar apa ya? Mungkin setengah kuku lah, tiba-tiba ada cekluk gitu ya. Nah, itu Deadlock ya. DU20 atau Pai Hui. Pai Hui itu sendiri Hui. adalah ya titik pusat antara yintang, antara alis ini dan puncak kuping, sebagai yang disebut sebagai yang itu ya. Kemudian indikasinya untuk stroke, lumpuh, migrain, vertigo ya. Ini telinga berdenging, tuli, insomnia, pelupa ya. Kemudian bahkan penyakit ayan, gila, penyakit saraf, jiwa dan lain sebagainya. Jadi ini penting sekali Pai Hui ya. Kemudian berikutnya ya ini kemudian tadi DU20 udah ya Pai Hui ya. Kemudian sekarang kita masuk ke DU14 atau Tacuy. Nah, Tacuy itu posisinya di sini. Bapak Ibu sekalian coba raba masing-masing punya Tacuy. Jadi kalau misalnya di bawah leher ada tulang yang paling menonjol sendiri, ya kita cek. Kalau kita menengok ke kanan, ke kiri, tulang tersebut tidak bergerak. Bisa ketemu nggak? Jadi kalau kita Nah, pegang bagian leher, ada yang menonjol sendiri, ya. Kalau kita menggerakkan leher kanan ke kanan atau ke kiri, ada satu tulang yang pertama yang tidak bergerak. Ada yang di ada. itu adalah DU14 atau Tacuy. Sudah ya. Nah, titik itu sangat penting ya. Ini untuk kasus yang tengkuk kaku sakit ya. Kalau ini sakit ya kaku gitu, kemudian demam, masuk angin, batuk sesak, malaria, tulang panas, ada rasa tulang panas, keringat malam, ada kejang, biduran, ada bahu, lengan sakit, termasuk juga beberapa kasus kayak frozen shoulder bisa juga dibantu dari sini. Ya, banyak kasus stroke juga bisa dibantu dari sini, dari Pai Hui, dari Tacuy. Nah, kita lihat posisinya adalah di sini ya. Nanti bagaimana aplikasinya lewat cucen tadi, kita ingetin dulu aja titik-titiknya ya, Bapak Ibu sekalian. DU14 atau Tacuy. Baik, kita akan masuk ke titik berikutnya, yaitu DU9 atau Ceyang. Nah, posisinya di sini. Posisinya itu kalau kita punya tulang skapula ya, entong-entong ya kalau kita bilang ya, itu lurus bagian bawahnya ketemu titik DU9. Nah, coba bagian belakang ini. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Coba boleh tangan gerak-gerak sedikit. Nah, ini kemudian kita kasih lurus. Nah, ini adalah Ceyang DU9. Nah, indikasinya buat apa sih DU9 ini? Nah, ini untuk terkait dengan organ hati. Yo, organ hati kemarin kita sempat bahas tuh. Kalau hati itu menyimpan emosi apa? Ada yang masih ingat? Hati. Mm-mm, Marah. marah, betul ya. Jadi kalau kita lagi ada sedikit emosi atau ada sedikit rada tidak nyaman, boleh diterapi bagian DU9 Ceyang. Putar aja ke kiri gitu ya. Dia akan cukup mereda ya. Kemudian ini juga terkait dengan empedu, terkait dengan limpa, pankreas ya. Ini juga sangat bagus sekali untuk
penyakit-penyakit yang terkait dengan empedu, limpa, pankreas. Kemudian juga ada rasa gejalanya, dada iga kok kayaknya kenceng, penuh ya, ada rasa sakit, kemudian juga nyeri lambung, perut bawah ya, stres termasuk di dalamnya ya. Ada batuk, asma, malaria, ada begitu sendawa kok kerasanya bau ya nggak enak, itu juga bisa, dan juga diare. Jadi ini banyak sekali manfaatnya si DU9C ya. Teman-teman udah tahu titiknya ya? Saya ulangi lagi, titiknya ada di sini. Di DU9 itu persis di bawah, sejajar dengan tulang skapula bagian bawah inferior ya di sini, DU9. Oke, kalau ada yang punya modal silahkan bisa langsung dicari titiknya di mana. Ya, baik kita Tanda-tandanya apa ya, Syung? gimana? Tandanya Tanda-tandanya apa ya? ini cuma ngikut ini aja. Jadi tulang skapula bagian bawah ini kan bentuk gini nih. Kelihatan ya, bentuk tulang skapula itu sangat khas banget. Nah, kita ngambil garis lurus aja Oh, di U9. oke. Ya, itu titiknya di U9. Dapat ya, teman-teman yang lain dapat kan nih? Ini Bu Sanging dapat kan? Dapat. Dapat. Sisyung, sorry. Boleh nanya ya, Ya. Sisyung. Itu kan kawan saya tuh dia suka sekali dikeletakin di belakang, di punggungnya sini. Jadi dia tiduran begitu, lalu saya duduk, misalnya duduk di atas badannya itu ya, di atas pinggangnya, terus dia dikeletakin gitu, Sisyung. Apakah itu bagus atau enggak ya? Kan, Sisyung? Nanti yang kita bahas, tapi saya banyak teman-teman yang chiropraktik ya, itu ya harus tentu pertama harus dilakukan oleh profesional ya. Kemudian kalau dia tidak ada kendala dengan tidak ada masalah dengan reposisi tulang yang memang perlu diperbaiki posisinya segala macam, itu rasanya kok kalau saya sih melihatnya nggak ada manfaat yang ini ya, seperti kita kotak-kotak tangan ini. Terus apa benefitnya buat kita? Ada sensasi yang nyaman gitu. Ya benar, tapi nggak ada sorry kalau pendapat saya salah. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut Sisyung kan? ya, kita ke DU9 lucu yang tadi ya. Seperti tadi disampaikan bahwa untuk indikasinya ini juga hubungannya dengan organ hati ya, empedu, limpa, pankreas ya. Jadi kemudian juga sakit lambung ya, kemudian juga ada batuk, asma, ada diare ya. Nah, kalau misalnya terhubungan dengan emosi bisa dengan rasa marah ya. Kemudian juga stres bisa juga dibantu dari merilis dari DU9 Cuyang. Nah, titik berikutnya adalah Mingmen DU4. Ayo kita cari yuk titik Mingmen ini. Titik Mingmen ini posisinya di sini DU4. Kalau misalnya kita mau cari persis adanya di belakang pusar. Jadi kita teraba saja pusar kita lurus ke belakang, ketemu itu titiknya. Udah, masing-masing udah dapat ya. Nah, Mingmen itu kan bisa dibilang pinggang ya, pinggang kita ya. Pinggang itu selalu hubungannya dengan pinggang itu adalah rumahnya ginjal kita. Ya. Jadi semua masalah-masalah yang terkait dengan ginjal ada hubungannya dengan titik ini. Aku lihat gambarnya ginjalnya berarti di pinggang sebelah bawah ya? Benar. Tapi untuk ini kan kita bicara titik akupunturnya ya. Iya. Jadi titik akupunturnya itu adalah persis di belakang pusar DU4 atau Mingmen. Ya, kalau di antara tulang lumbal 2 dan 3 antara itu. Nah, ini indikasinya untuk sakit perut, diare, sakit pinggang. Kalau buat pria meser mani, impotensi, untuk wanita bisa keputihan, nyeri haid atau haid tidak teratur, kemudian ada
juga hubungan dengan tuli, dengan bengkak ya, udem ya. Kemudian ada urin yang misalnya tidak lancar, ada sering kesemutan pada tungkai, kemudian layu lemah, lumpuh, sering kencing atau sedikit kencing. Jadi hubungannya dengan ginjal, dengan apa? Kandung kemih juga ada urusannya dengan ini semua. Ya, kalau emosi apa? Yo, ada yang ingat nggak? Kalau terkait dengan ginjal, Takut. betul. Jadi kalau kita juga ada rasa takut, takut yang berlebihan di terapi ini juga bisa menguatkan kita, ya. Nah ini ya, bagaimana kita proses terapinya? Yuk, mari kita mulai ya. Masing-masing udah punya ini belum? Senjata. Modal, punya senjata, siap kita mau praktek. Iya, siap. Ya, kita akan lakukan tadi ya, ada banyak pilihan. Pertama, Tachoy, ya. Tachoy, siapa yang indikasinya hubungan dengan nyeri tungkuk, ya, demam, batuk angin, atau ada tulang panas, atau keringat malam, atau bahu lengan sakit. Nah, itu pilih DU14 atau Tachoy. Titiknya di mana? Udah tahu ya. Kemudian kalau yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di liver, ya, ada di masalah dengan organ hati, ada di empedu, pankreas, ada masalah lambung, ya, atau ada batuk, boleh kita pilih titik DU9 atau Ceyang, ya. Kemudian kalau bagi yang bermasalah dengan area ginjal, pinggang, ya, atau masalah atau masalah Terapi. ini kita pilih area Mingmen, ya. Nah ini kalau saya akan memilih contoh yang DU9 Jeyang, ya. Silakan masing-masing boleh pilih urutannya sama ya dengan nanti yang akan saya lakukan. Ya, kita mulai ya. Waktunya udah. Gambarnya dulu, Syung. Oh ya, gimana? Gambarnya, Gambar apanya nih? lokasinya tadi. Oh, lokasi yang mana? Yang sekarang kita lagi mau lihat itu. Kalau saya pilihnya yang Jeyang contoh ya. Hmm. Yang Jeyang itu posisi di sini. Hmm. Ya, jadi ini adalah DU9 9 ya. yang iya. Jadi saya akan pilih gini, boleh ngadep belakang? Hmm. Kelihatan nggak modelnya? Ya, Nah, kurang ini tinggi. di bawah kurang tinggi ya? Atau kurang bawah? Segini, kelihatan? Ya, Sebentar, coba saya lihat di sini. Kurang bawah ya? Oke, gini ya? Lebih kelihatan ya? ya. Oke. Eh, ini kan kasusnya tadi apa? Batuk misalnya ya? Kasusnya batuk. Kemudian saya mau lakukan batuknya apa deh? Batuk kering atau berdahak ya? Sebentar, coba lihat lidahnya dulu. Oke, agak merah ya. Jadi nanti kita bisa belajar. Sebenarnya kan kemarin juga udah yang pertemuan-pertemuan awal sudah bicara juga tentang yang ekses atau defisien ya. Kalau misalnya ini kasusnya batuk, terus saya lihat lidahnya merah, ya berarti kan dia ada angin panas ya. Kemudian juga nadinya biasanya lebih cepat, berarti dia ekses. Kalau ekses berarti harus saya kurangi dengan cara muternya ke sisi kiri. Nah, kalau dia batuk tapi lidahnya putih, batuknya lemah gitu ya, itu cenderung defisien. Maka saya putarnya ke kanan. Oke ya, kita anggap masing-masing kita akan lakukan ini pemutaran di sini. Di namanya titik DU9 Ceyang. Kita putar yang pertama apa? Rotasi ya. Masih ingat kan rotasi? Kita akan lakukan rotasi seperti ini. Berapa lebar sih rotasinya? Ingat, paling jauh dari celunya berapa cun? Ke kanan itu 3 cun ya. Ke kiri 3 cun, paling lebar. Betul ya? Segini ya.
Oke, kita lakukan di area sini. Puter dari mulai kecil sampai terus membesar. Masing-masing pada praktek kan nih? Praktek, praktek. Ya. Jadi orang. Oke, kita putar terus sampai kerasa nyaman. Ini bisa dengan bola seperti ini, boleh juga dengan sudutnya gelas. Tapi jangan yang gerigi-gerigi ya, yang benar-benar lembut. Coba enak nggak pakai gelas ini? Enak juga. Oke. Kalau originalnya kita pakai kayak gini. Jadi belakangnya kan logamnya ini, coba mana yang lebih enak? Enak pakai mana? Ini. Pakai gelas katanya malah lebih enak ya. Jadi ternyata gelas bisa bermanfaat juga nih. Ya kita lakukan rotasi terus ya sampai nyaman. Kira-kira 1 sampai 2 menit kita lakukan begini. Dari kecil ke besar mengecil lagi. Nyaman nggak? Oke ya. Satu gerakan selesai ya. Kemudian setelah rotasi apa? Ada yang masih ingat? Naik turun. Iya, naik turun. Jadi ini juga bisa tetap digunakan gelasnya. Naik turun. Sebetulnya sih turun saja ya, turun gini aja. Enak nggak? Enak. Ya. Terus di jalur celunya ya, ini ke kiri, ke kanan. Jadi tekanan hanya pada saat dia turun. Pada saat naik tidak ada tenaga. Oke ya, ini kita lakukan kira-kira 1 atau 2 menit. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Sesium boleh tanya ya. Sesium daripada dikerik lebih baik dilakukan ini ya, Sesium. Saya baca katanya nggak boleh kerik-kerikan lagi gitu. Bisa kena jantung. Gini loh, kerik itu juga ada basic keilmuannya ya. Kalau misalnya tubuh kita panas, kita membuang panas, boleh juga dilakukan kerik. Ya, kalau kerik juga boleh. Tetapi tentu harus benar ya, jangan asal-asal kerik. Ya tadi satu ya, naik turun. Oke, pertama rotasi, kedua naik turun, yang ketiga apa? Ketuk. Ketuk tekan ya, ketuk tekan boleh pakai sumpit, boleh pakai sisir ya. Jadi kalau saya kebetulan sisir saya nggak bawa, adanya ini, jadi bentuknya gini. Jadi kayak di jalur celu tadi, di area sini kira-kira ya, kira-kira kalau di sininya ada 3 cun, mungkin ke sini kita mainnya di 3 cun ke atas dan 3 cun ke bawah juga. Jadi kayak gini dari mulai yang tengah gini. Ini ketuk tekan. Sakit ya? Enggak ya. Boleh pakai sisir, boleh pakai sumpit yang tadi satu. Cuman memang kalau satu tentu tumpuannya cuma satu ya. Kalau ini kan langsung 7 tumpuannya. Jadi memang lebih berasa. Ya, ini sama di jalur hacelu semuanya. Kemudian ke sini lagi, kemudian ke sisi yang lain. Nah, dan seterusnya ya. Oke. Rotasi, naik turun, ketuk tekan. Yang terakhir apa? Yang sangat penting, Buka tutup. buka tutup. Karena ini namanya ceyang, maka namanya disebut sebagai ceyang apa? Baca. Ceyang tacen ya, udah pinter nih. Ya. Jadi tadi kita ngambil DU 9 atau ceyang, ingat kan di sini. Inilah titik utamanya di sini ya. Satu titik utama, kita lakukan ketuk-ketuk gini aja. Ketuk-ketuknya nggak terlalu cepat, kita kayak ngikutin detak jantung aja. Tuk, 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 tuk. Seperti itu ya. Kemudian kita buka lebih luas lagi, setengah cun. 1, 2, 3, 4,
5. Kemudian di setengah cun itu kita bikin satu lingkaran full ya. 8 titik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus dan seterusnya. Sampai kita membuat 8 titik di setengah cun lingkaran pertama. Kemudian kita bikin lingkaran kedua juga 8 titik. Masing-masing kira-kira bisa 10, bisa 15 kali, bisa 20 kali ketukan di satu titik tersebut. Kan 8 titik ya. Lingkaran kedua kita juga bikin 8 titik. Dan seterusnya. Lingkaran ketiga berarti 3 cun ya. 3 cun kan sekitar segini. Juga sama dibuat 8 sudut. Masing-masing titik sekitar 10 sampai 15 kali ketukan. Dan seterusnya. Oke. Ya. Kemudian setelah yang pacen, apa yang harus dilakukan setelah buka tutup? Balik lagi. Balik lagi, betul sekali. Balik lagi kemana tadi? Nih ya, Kan. ketuk tekan, terus diulang lagi yang tadi. Ya. Habis ketuk tekan selesai. Ini saya percepat saja ya prosesnya. Habis ketuk tekan apa? Naik turun, Naik turun. naik turun. Oke. Habis naik turun selesai, ditutup dengan rotasi kembali. Kira-kira satu pasien mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Cukup selesai. Enak kan nggak? Batuknya hilang nggak? Nggak tahu, tapi udah lebih enak katanya. Ya, ini kita nggak serius ya, maksudnya memang sudah cukup nyaman, terasa hangat juga di punggungnya, di Dewi 9-nya terasa hangat. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu udah 2018 nih. Ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sambil dipraktekin nih biar ingat. Oke. Nah, ini saya sambil cerita ya. Ini ya, di banyak rumah sakit juga sudah dipakai loh. Ini pelatihan di banyak tempat. Kemudian cucut sendiri sudah dipatenkan ya, di mana-mana, di internasional sudah dilakukan, termasuk di Jakarta. Nah, ini tadi yang sebagai pattern lingkaran 8 ini seperti ini kira-kira. Nah, ini gambar dari yang kalau kita tadi cerita Hacelu, kita fokus misalnya kita tadi mainnya di sini ya, ada lingkaran seperti ini. Nah, kenapa hubungannya dengan organ? Karena kalau semua tulang belakang kita sebenarnya memang berhubungan dengan organ-organ ya. Tidak kalau sistem saraf anak juga berhubungan dengan organ-organ. Dan seterusnya ya, banyak penelitian-penelitian yang luar biasa terkait dengan cucang ini. Oke. Ya, ini balik ke yang tadi ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, presentasinya sementara itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan?
Teman-teman ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Kita masih lanjut ke kuis ya, Bu ya. Ini Supaya, ada pertanyaan nih dari Bu Shirley ya, di meeting chat. Kalau di tubuh atau punggung ada banyak tai lalat, apakah harus dihindari dari goresan? oh oke. Eh, Tadi makanya tidak semua ini boleh pakai baju ya, jadi nggak mesti terbuka posisinya. Jadi kalau ada tai lalat atau itu nggak ada masalah, karena dia dilapisin kain. Kalau memang kalau nyaman sebetulnya, apalagi dengan yang logam ya, itu kita menggunakan massage oil atau pakai lotion itu lebih nyaman sebetulnya. Tetapi kalau ada banyak kendala seperti tadi, mendingan dilapis saja. Jadi tidak Mungkin takut tai lalatnya aktif kali ya. bisa juga. Kalau memang itu dirasa sebagai diindikasi sebagai yang nanti bisa aktif, sebaiknya dihindari daerah tersebut. Oke, Mm-mm. udah dijawab Bu Shirley. Ya, kita mulai ya. Ini yang kemarin udah, saya nggak usah jawab lagi, nggak usah ini lagi. Oke, pertanyaannya ini. Sebutkan indikasi penyakit apa saja yang dapat dibantu dengan cucen area DU9 Ceyang. Ayo, ada yang masih ingat ya? 9 yang di bawah ya. Contoh tadi, di bawah tulang skapula. Itu yang ada ginjal ya. Nah ini, Liver. itu hubungan dengan Oh, organ skapula. Oke. Oke. empedu, limpa, pankreas ya. Kemudian gejala dengan apa? Dada iga kencang, kemudian muntah, juga lambung, ya, batuk, asma, ya, dan lain-lain. Di manakah lokasinya titik C yang tadi? Dekat tulang apa tuh tadi? Skapula ya. Jajar. Mm. Ya, kita akan ingat-ingat ya. Pertanyaan kedua, bukan indikasi penyakit apa saja yang dapat dibantu dengan cucun area DU4 Mingmen. Oh, udah nih. Apa coba Mingmen, daerah yang di belakang pusar tadi. Penyakit apa saja yang dapat dibantu? Sakit perut. Mm-mm. Terus, Daerah perut ya itu. ya area ginjal sebetulnya ya. Nah Mm. ini dia. Sakit perut, betul Bu. Diare, sakit pinggang, ya, Boleh. penyakit mani, impotensi, keputihan, head tidak teratur, nyeri head ya, kemudian tuli atau berdengung, ada pembengkakan, ada retensi urin, tungkai, kesemutan, lumpuh, sering kencing atau kencing sedikit. Lokasinya di mana, Mingmen? Di itu di dekat bawah belakang pusar ya. Iya, betul Bu. Baik, sementara itu dulu ya, malam ini kita karena sudah lewat 24 menit, ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lanjutan atau mungkin juga seperti saran beberapa teman, kalau misalnya ada waktu, boleh juga kita ngobrol-ngobrol sambil workshop ya Bu ya. Iya, iya. Hmm, Nanti kita tunggu nih masukannya kapan dan maunya di mana. boleh, boleh, boleh. Ya. Baik, sekali Oke. itu Bu yang bisa saya sampaikan malam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang udah jago masalah catching, nanti bisa saling juga isi ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima Rudi. kasih. Terima kasih Pak Oh, Rudi. and Rudi Ya, Sesyu. teman-teman semua. Sampai jumpa ya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. And Wilang Cici. Emma Sesyu.